bawa juga ya. Yes, Bawa dan juga. itu makanya kita akan ngobrol-ngobrol hal ini juga. Sudah lengkap kita datangin pakar marketing, Mas Suhadi yang sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat datang. Pak, kita panggil Mas apa? Mas Siwi, Siwo? Siwo kebanyakan. Mas Siwo. Oke, baik. Kita tahu nih, Mas. Jadi Chandra ini punya akun Instagram yang followernya tuh ratusan ribu. Ada kurang lebih 200 ribuan lebih ya? 284 kali ya. Tuh. Dan kalau saya pernah lihat tuh ya di akunnya, dia bukan posting sekedar foto, tapi malah video-video yang sangat pendek. Kan kita tahu Instagram hanya 15 detik. Tapi kepengen juga saya bertanya, apa sih waktu di awal tuh kepikiran udah pendek, tapi kok mau bikin videonya komedi gitu? Awalnya itu Kita bingung, dalam kurang dari 1 tahun, followernya udah 200 ribu, cara promosiinnya, cara tuh gimana? Begini, tapi kita balik lagi ke internet Indonesia dulu. Tren Indonesia itu kan termasuk yang lambat nih. Yes. Bukan maksudnya, sorry ya teman-temannya, bukan maksudnya. Enggak, tapi memang kenyataan. Ya, emang betul kan? Kenyataan. Tren Indonesia itu lambat. Dan platform media untuk video itu yang orang tahu adalah YouTube. YouTube. Dan di YouTube itu hitungannya orang udah malas nonton kalau udah buffering. Jadi kan kita lagi nonton video baru 1 menit, 2 menit udah buffer, belum selesai. Tahu-tahu ya udah malas lagi lanjut lah. Dan sedangkan di Instagram 15 detik buffer sedikit, smooth ya. Iya, buffer sedikit, habis itu 15 detik berjalan, ya udah. Komedia dapet, video singkat, orang terhibur, makanya jadi cepet gitu. Jadi ternyata Instagram itu tidak hanya buat foto saja, tidak hanya buat kepentingan kita narsis saja ya Mas ya, tapi ternyata bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan followers sebanyak-banyaknya. Dan itu ternyata bisa bernilai bisnis ya Mas Suhadi. Dan sebenarnya tadi nyambung dikit, less is more. Jadi justru makin dikit, makin justru message-nya makin banyak gitu. Jadi kalau dalam marketing atau dalam advertising itu justru kata-kata mini atau video mini itu justru impact-nya malah luar biasa. Kalau kita banyak malah kalau di YouTube kan sampai lama 1 jam, 2 jam gitu, 30 menit gitu. Tapi kalau cuma dikit tapi powerful itu justru impact marketingnya luar biasa. Oh, jangan kecil hati, Cik. Walaupun mini, tapi impactnya luar biasa. Polaritas ke situ. Tapi ngomong-ngomong, berarti kamu dari awal udah ngobrol sama pakar marketing untuk mencetuskan. Secara tidak langsung ya mungkin ya, tapi aku waktu itu nggak kepikiran soal itu sih. Cumanya hanya sekedar hobi, bikin video, dan ya udah. Ternyata bisa menghasilkan gitu loh. Dia literally di toilet di mana gitu. Toilet di mana? Ide-idenya datang dari mana sih, Chan? Ide-ide aku sih sebenarnya dari ini sih, kejadian-kejadian sehari-hari, terus juga something yang relate gitu. Aku sendiri adalah seorang mahasiswa, jadi berarti berkecimpung di dunia-dunia studi, di kelas, terutama di kelas gitu loh. Di kelas ada aja kejadian-kejadian atau ngerasain terutama pada murid-murid teman mahasiswa lain gitu. Oke, jadi orang bisa nyambung gitu ya. Iya, bisa nyambung gitu. Tapi tadi kan udah ngomong, oh ini penghasilannya lumayan, kita mau tahu berapa nih penghasilannya. Penghasilannya ya. Rahasia dapur ya. Itu sebenarnya sih rahasia nih. Boleh dong. Sorry aja. Tapi khusus untuk di morning show boleh. Untuk di sini ya, gue mungkin ya gue nggak bakal aku nggak bakal ngomong soal range juga sih. Mungkin gini, aku seorang mahasiswa yang punya studi dan juga aku kontrak juga dan aku ada kebutuhan sendiri. Itu aku udah nggak bergantung lagi sama orang tua aku. Aku bisa provide studi aku, kebutuhan aku sendiri. Sampai segitu berarti luar biasa banget ya ikannya. Aku bisa berkecukupan gitu. Dan aku juga apalagi bisa, aku punya pacar juga. Gitu maksudnya luar biasa. Mas Iwo, ini yang aku mau tanyain. Apakah memang ini fenomena bisnis di Instagram ini menjadi tren di Indonesia? Nyambung ke video tadi ya. Jadi sekarang itu lagi hot yang namanya meme ya. Atau kalau orang kita nyebutnya meme ya. Kalau orang kita kalau di luar nyebutnya meme gitu ya. Jadi ini adalah fenomena yang namanya generasi milenial, ya generasi milenial atau Gen Y. Jadi orang-orang mungkin saya udah nggak masuk ya, ini ke bawah lah ya, ke bawah, ya. Itu mereka memang suka yang pertama cool, ya, terus kemudian yang kreatif, kemudian mesti harus ada unsur humornya. Makanya kenapa meme itu bisa menjadi viral, ya, itu karena selalu di dalam meme atau selalu di dalam meme itu selalu ada unsur humornya dan kreativitas luar biasa ya. Contohnya Bekasi dibully ya. Terus kemudian apa terakhir ada apa lain ya, ada apa dengan
cinta, ya. Dia si cowoknya mau ke Jakarta dari New York, dibilang kita lagi di Bekasi gitu. Jadi ada unsur kreativitas, ada cool factor-nya. Ya, ada cool factor. Itu yang menyebabkan satu tweet atau satu foto atau satu video itu bisa viraling, bisa di forward dari satu user ke user yang lain karena ada cool factor-nya, ada humornya. Tapi nilai bisnisnya gimana sih caranya? Misalnya katakanlah saya nih pengen membuat bisnis, nanti kita bisa mendapatkan istilahnya value-nya dari mana gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam marketing branding itu adalah yang paling basic adalah melalui building awareness, ya. Jadi ini menggunakan kekuatan word of mouth. Jadi saya mengatakan bahwa at the end, ya, marketing itu nantinya sudah nggak melalui iklan lagi. Iklan itu akan makin sedikit, tapi melalui kekuatan word of mouth. Persen juga, persen. Jadi word of mouth. Gitu ya. Word of mouth itu artinya yang the best salesman itu adalah your customer. Jadi yang jualan Gangnam Style, yang jualan Bekasi, ya Bekasi itu dibully tapi ujung-ujungnya jadi malah ngetren, malah orang tahu semua. Yang awalnya nggak ngerti Bekasi, sekarang jadi tahu Bekasi. Jadi yang menjual Apple itu adalah si customer. Jadi at the end itu di era sosial media itu the best salesman, ya, yang menjadi salesman bagi produk itu adalah si customer melalui media apa? Melalui media viral atau melalui media word of mouth. Kalau dulu dari word of mouth, jadi dari orang ke orang, sekarang melalui sosial media. Baik, kalau gitu kita akan manfaatkan juga ini para penonton IMS ya kan, kita harus libatkan juga dalam sosial media supaya penonton kita semakin banyak nih. Followers itu ada engagementnya. Followers penting ya. Ada engagement, itu yang penting. Ada engagement. Jadi ada interaksi. Jadi ini kan komen segala macam itu engagement. Jadi customer itu jadi aktif dalam membesarkan brand gitu. Thanks banget nih Mas tipsnya nih, langsung dipraktekkan setelah siaran. Dipraktekkan langsung bikin video. Kayaknya berdua langsung ngobrol langsung. Thanks banget ya Chan ya atas sharingnya hari ini ya. Oke, tapi nanti di belakang kita pengen tahu dong ya berapa tadi itu bisnis. OPR. Oke, selanjutnya kita juga masih memiliki informasi yang tidak kalah menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.